Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u wa ansitu, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakulu minha wa ad'imul ba'isal faqir. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa azbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Beji Gading, pelayan dan Bapak Ibu guru serta keluarga besar SD Muhammadiyah Beji Gading yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul ihsan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan ketugasan-ketugasan kita dalam bingkai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kondisi pandemi dan masa PPKM darurat ini kita sepertinya terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi keimanan kita tidak boleh dibatasi oleh sesuatu yang kemudian malah mengganggu keimanan kita. Mari kita tetap semangat beribadah, kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan amal solih kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun di masa pandemi seperti ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran, kemudian musibah atau pandemi ini segera berakhir, akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga melimpah kepada keluarganya, para sahabat, kepada umatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar SD Muhammadiyah Beji Gading yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa sekarang ini masuk di bulan Dzulhijjah sebelum pelaksanaan Idul Adha dan ibadah kurban. Marilah kita senantiasa memperbanyak amal, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat wajib kita tingkatkan, salat wajib kita jaga, kita tertibkan, salat sunnah kita suburkan dengan melaksanakan ibadah-ibadah tadi. Semoga senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar SD Muhammadiyah Beji Gading yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan merayakan hari raya, yaitu hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 20 Juli
2021 Miladiah, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Namun dengan kondisi seperti ini kita perlu bersabar, kita perlu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kondisi normal. Bahkan sholat Idul Adha saja dilakukan di rumah. Kemudian penyembelihan hewan kurban saja menurut peraturan pemerintah, kemudian juga dari keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan kurban pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, karena untuk menghindari kerumunan, yaitu pada hakikatnya untuk biar membatasi agar tidak terjadi penularan COVID-19. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita, sebagai usaha kita agar pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar SD Muhammadiyah Beji Gading Pelayan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Kautsar yang saya sampaikan di mukaddimah tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepada Muhammad, nikmat yang banyak. Fasholli, maka dirikanlah sholat, li rabbika, untuk Tuhanmu, dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Keluarga besar SD Muhammadiyah Beji Gading yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak nikmat yang diberikan kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW, juga ditujukan kepada kita, nikmat yang luar biasa. Kalau kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun masa pandemi ini seakan-akan menghilangkan kesenangan-kesenangan kita pada masa normal dahulu, tetapi nikmat-nikmat Allah masih tetap berjalan. Dan kalau kita hitung, masih banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita daripada musibah-musibah yang kita terima. Keluarga besar SD Muhammadiyah Beji Gading yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk membalas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita kemudian untuk dikembalikan kepada Allah, tetapi Allah hanya minta fasholli, maka dirikanlah sholat. Kemudian yang kedua, wanhar, dan berkorbanlah. Tetapi semuanya itu sholat yang kita lakukan, kemudian korban yang kita lakukan, li rabbika, untuk Tuhanmu, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kita, syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu kita mendirikan sholat. Di masa pandemi ini, keluarga besar SD Muhammadiyah Beji Gading yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu meningkatkan yang pertama keimanan, kemudian yang kedua meningkatkan keimunan, meningkatkan iman, kemudian juga meningkatkan imun. Karena dengan semuanya itu akan terjaga rohani kita, akan terjaga. Kemudian dengan menjaga imun, jasad kita atau zahir kita juga akan terjaga. Itu tidak bisa kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Keluarga besar SD Muhammadiyah Beji yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga keimanan dan juga keimunan,
maka perlu kita menjaga ibadah-ibadah kita, sholat kita, kemudian membaca Al-Quran, kemudian zikir yang bisa kita dawamkan setiap hari, bisa kita lakukan seperti bulan Ramadan kemarin, zikir pagi dan zikir petang. Itu dalam kerangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, kemudian yang lebih besar yaitu nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah syariatnya adalah menyembelih hewan kurban. Tetapi karena untuk menghindari kerumunan, yaitu pagi harinya kita melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian nanti di siang harinya menyembelih hewan kurban, maka pemerintah kemudian menganjurkan untuk melaksanakannya pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah untuk menghindari kerumunan. Keluarga besar SD Muhammadiyah Beji rahimakumullah, sehingga marilah kita bersama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, baik sholat yang kita lakukan, kemudian kurban yang akan kita laksanakan pada tanggal 10, 11, 12, 13 yang akan datang di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan dengan kurban kita yang kita mampu untuk melaksanakannya itu sebagai amal yang diterima, sebagai bekal kita untuk kehidupan akhirat kelak. Keluarga besar SD Muhammadiyah Beji yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kurban yang disyariatkan kepada kita selaku umat muslim. Bagi yang mampu, mari kita laksanakan kurban itu dengan segala kemampuan kita. Tetapi ketika kondisi pandemi seperti ini, untuk menghidupi keluarga saja masih kurang, maka yang lebih utama adalah bagaimana kita menjaga keluarga kita agar tetap berlangsung kehidupannya, sehingga bisa, kalau tidak mampu untuk berkorban maka tidak mengapa. Tetapi ketika kita mampu berkorban, kemudian mampu untuk menghidupi keluarga, nah karena kondisi yang seperti itu, maka itu disunnahkan untuk melaksanakan kurban. Keluarga besar SD Muhammadiyah Beji yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami bahwasannya dengan kurban itu atau dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dari Quran surah Al-Kautsar tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sholat kita, kemudian tidak butuh korban kita. Tetapi kalau kita rasakan lebih mendalam, sebenarnya sholat, kemudian ibadah korban itu hakikatnya akan kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu tidak sekali-kali dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ini membuktikan bahwasannya daging korban yang kita sembelih itu bukan untuk Allah, tetapi yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Maka dalam pelaksanaan kurban, mari kita jaga ketakwaan kita, mari kita jaga keikhlasan kita, bukan karena besarnya hewan kurban, bukan karena harganya yang melambung, yang lebih tinggi daripada yang lain, tetapi ketakwaan kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar SD Muhammadiyah Bogor yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ibadah yang kita lakukan. Sholat, korban itu merupakan kebutuhan kita sendiri sebenarnya, kembali kepada kita kemanfaatannya. Yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya.
tetapi sholat, kemanfaatan korban, sholat yang kita lakukan, kemanfaatannya adalah kembali kepada diri kita sendiri, yang itu merupakan kebutuhan kita secara ruhani juga secara jasmani. Keluarga besar SD Muhammadiyah Beji Gading yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mari kita jaga korban kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, korban merupakan kepedulian sosial kepada sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu minha wa ad'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah, dan untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran surah Al-Hajj ayat 28. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam itu bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik di antara kamu yang bermanfaat bagi orang lain. Keluarga besar SD Muhammadiyah Beji yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga korban yang kita sembelih, daging-daging korban itu kita ada yang kita makan, kemudian ada yang kita bagi. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan orang yang meminta itu juga diberi. Di dalam ayat Al-Quran juga diterangkan bahwasannya orang yang meminta dan orang yang tidak meminta itu juga diberi di dalam korban tadi, yaitu daging korban tadi diberikan kepada mereka. Itu merupakan wujud kepedulian kita selaku manusia kepada manusia yang lainnya, peduli kepada sesama untuk membantu mereka. Betapa orang-orang yang tidak mampu, orang fakir, orang yang sengsara hidupnya, ketika hari raya Idul Kurban, maka mereka akan bahagia ketika mendapatkan daging kurban yang dalam hidupnya mungkin hanya satu kali makan daging kurban tadi. Itu membuat mereka bahagia. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika ada sesuatu yang kita miliki, apapun itu, untuk membantu mereka, bukan hanya daging kurban, tetapi makanan atau uang untuk kita sedekahkan kepada mereka, karena mereka sangat membutuhkan, yaitu orang-orang duafa, orang-orang fakir, kemudian orang-orang yang sengsara dalam hidupnya. Mari kita jiwai untuk melaksanakan kepedulian sosial tadi sebagai menerjemahkan dalam kehidupan ayat ini, Quran surah Al-Hajj ayat 28. Keluarga besar SD Muhammadiyah Beji yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu mendidik anak. Dalam kerangka mendidik anak, hikmah di korban yang dapat kita pahami, yang dapat kita rasakan adalah bagaimana kemudian mendidik anak. Seperti tahun ini ketika masuk bersamaan dengan tahun ajaran 2021-2022, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita. Belajar tidak bisa bertemu dengan gurunya. Kemudian mereka atau anak-anak didik belajarnya secara daring, dan ini adalah ujian bagi guru, kemudian bagi anak, juga bagi orang tuanya, bagaimana bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana kita mohon kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini permohonan doa kita kepada Allah agar anak-anak kita menjadi generasi yang solih. Mudah-mudahan SD Muhammadiyah Beji bisa menjadi sekolah yang unggul, bisa menjadi sekolah yang mencetak generasi yang qurrata a'yun, yang
menjadi generasi yang solih dan solihah, kemudian tetap berkarya, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadikan orang-orang yang dididik menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar SD Muhammadiyah Beji yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang perlu kita pahami dan kita hayati di masa korban nanti ini yang akan kita laksanakan, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, yang mudah-mudahan Allah meridhoinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap marilah kita jaga kesehatan kita. Kita jaga prokes, protokol kesehatan 5M dimanapun berada, lebih-lebih di masa PPKM darurat ini. Kalau tidak penting, maka lebih baik kita di rumah saja. Tetapi ketika keluar, mari kita terapkan prokes ketat. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan kita dan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Banyak khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.